Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala. Seberkat rahmat, berkat serta hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan tugas PHS rangkaian listrik yang telah diberikan. Tak lupa juga kami aturkan salawat beriring salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta kerabatnya sehingga kita terlepas dari bahaya. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan sebuah materi dengan judul Teorema Norton dan Teorema Onen. Sebelum masuk ke dalam materi, kenalkan kami akan dahulu. Pertama ada saya sendiri, Bobi Setiawan, dengan NPM 20 40 30 20 33. Kemudian ada Siti Rokiah, NPM 20 40 30 20 08. Lalu ada Rizky, NPM 20 40 30 20 16. Lalu ada Abdul Hafiz dengan NPM 20 40 30 20 10. Ada Risna dengan NPM 20 40 30 20 06. Ada Muhammad Bahrul Arisa Putra NPM 3. Pendahuluan. Suatu rangkaian yang terhubung secara seri maupun paralel telah kita pelajari dan contoh rangkaian sederhana. Ada rangkaian sederhana yang mengkombinasikan tahanan-tahanan, sumber-sumber yang seri atau paralel. Dapat kita analisis dengan menggunakan prinsip pembagian arus dan tegangan sesuai hukum yang telah dipelajari, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Rangkaian-rangkaian sederhana tersebut merupakan suatu latihan kemampuan dalam pemecahan masalah-masalah yang kita kami hukum dasar dan selanjutnya akan kita gunakan dalam rangkaian-rangkaian sukar atau Lex. Dalam menyederhanakan analisis pada rangkaian yang lebih sukar, bukan suatu metode analisis yang lebih cocok dan mudah. Di antara metode-metode ini adalah superposisi, loop, mesh, node voltage, teorema Thevenin, dan teorema Norton. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari teorema analisis tes dua titik atau superposisi. Pada resume kali ini akan mengembangkan kemampuan menganalisis teorema Thevenin. Secara singkat, teorema Thevenin dapat dikatakan sebagai berikut. Jika suatu kumpulan rangkaian sumber tegangan dan resistor dihubungkan dengan dua terminal, maka rangkaian tersebut dapat digantikan dengan sebuah rangkaian seri dari sebuah sumber tegangan rangkaian terbuka T0/C dan sebuah resistor RP. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan secara seri dan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan untuk menyederhanakan analisis rangkaian itu membuat rangkaian pengganti berupa sumber tegangan yang diberikan secara seri dengan suatu resistansi ekuivalennya. Lalu ada langkah-langkah dalam penyelesaian teorema Thevenin. Yang pertama, cari dan tentukan titik terminal AB di mana parameter ditanyakan. Dalam gambar ini yang parameter yang ditanyakan itu adalah IR3. Kita bisa lihat di sini di mana itu ada IR3-nya. IR3 ada di sini. Nah, ini adalah yang ditanyakan. Lalu di sini cari dan tentukan titik terminal AB yang di mana parameter ditanyakan. Di sini telah diberikan dua titik, yaitu titik AB, A dan B. Nah, ini adalah maksud dari langkah pertama ini. Selanjutnya yang kedua, lepaskan komponen titik AB tersebut sehingga seperti gambar berikut. Pada gambar pertama tadi,
di bagian sini tadi terdapat sebuah rangkaian kurang lebih seperti ini dan di sini ada titiknya. Pada langkah kedua ini dihilangkan, ini dihilangkan garis biru ini, lalu diganti seperti ini bentuknya. Lalu pada langkah ketiga, jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur pada AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan di dalamnya. Jika sumber tegangan bebas, maka diganti dengan rangkaian short circuit. Apabila sumber arus bebas, maka diganti dengan rangkaian open circuit. Kita bisa lihat pada gambar telah diberikan. Lalu yang keempat, pasang kembali sumber tegangan bebasnya dan hitung nilai tegangan di titik AB tersebut. Lalu yang kelima, gambarkan kembali rangkaian pengganti deponennya atau rangkaian aktif. Kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan. Kita bisa lihat pada langkah kelima ini dan gambar tali dihilangkan pada langkah-langkah pertama. Kita dikembalikan hanya untuk menyelesaikan persoalan pada soal rangkaian teori ini. Lalu selanjutnya contoh soal teorema definit akan dibawakan kepada saudara Muhammad Bahrul Adi Saputro. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh soal dari teorema Thevenin. Di sini diberikan sebuah gambar di mana di sini terdapat sumber tegangan. Sumber tegangannya ada dua. Yang pertama yang ini dan yang kedua yang ini. Dan yang di sini juga terdapat hambatan. Hambatannya ada dua, yaitu R1, R2 dengan R3. Yang ditanyakan itu adalah arus pada R2. Nah, yang ini, arus yang ini. Oke, lanjut. Nah, di sini langkah pertamanya itu kita menentukan titik terminal A dan B, di mana parameter yang ditanyakannya. Di sini kita tentukan ke terminal A dan B itu di resistansi yang di resistansi di hambatan yang kedua di bagian sini. Lanjut. Setelah menentukan titik A dan B, kita ubah rangkaiannya menjadi rangkaian sederhana. Di sini terdapat rangkaian sederhana seperti ini, dan di sini sumber tegangannya kita jadikan short. Sumber tegangan yang pertama dan tegangan yang kedua. Setelah itu kita mencari tahanan Theveninnya dengan cara R1 ditambah R1 dikali R3 per R1 ditambah R3 sama dengan didapat 0,8 ohm. Lanjut. Setelah itu kita pasang kembali sumber tegangannya F1 dan F2-nya. Setelah itu di sini F1-nya lebih besar dengan F2-nya. Setelah kita kembalikan sumber tegangannya, kita mencari arus TH. Mencari arus TH-nya.
dengan cara F1 dikurangi F2 per R1 ditambah R3. Di sini F1-nya 28 volt dikurangi dengan F2-nya itu 7 volt per resistor yang pertama itu 4 ohm ditambah resistansi yang ketiga itu 1 ohm. Didapat hasilnya 4,2 ampere. Setelah itu kita cari sumber arus pH-nya dengan cara 28 volt dikurangi dengan 4,2 ampere. Setelah didapat yang langkah terakhirnya itu kita kembalikan rangkaian pengganti Thevenin-nya. Rangkaian aktifnya kita kembalikan. Di sini rangkaiannya dikembalikan. Setelah itu dihitung. Aduh, blank aku. Dihitung dan didapat 4 ampere. Oke, lanjut. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat, silakan. Baik, selanjutnya teorema Norton, yang dimana teorema Norton ini dianggap sebagai kebalikan dari teorema Thevenin, yang dimana teorema Thevenin itu sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa mengurangi rangkaiannya menjadi satu resistor secara seri dengan tegangan tunggal. Dan untuk teorema Norton ini yaitu mengurangi rangkaian menjadi satu resistor paralel dengan sumber arus konstan. Teorema Norton ini berbunyi yaitu setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber IN dan sebuah resistor yang diparalelkan. Teorema Norton ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan secara paralel dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati, yang bertujuan untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu untuk membuat rangkaian pengganti berupa sumber arus yang diparalel dengan suatu tahanan ekuivalennya. Langkah-langkah penyelesaian dalam teorema Norton. Yang pertama yaitu mencari dan menentukan titik terminal A ke B, di mana parameternya yang dinyatakan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat di sini terdapat tegangan yang memiliki 10 volt dan resistor pertama yaitu memiliki 6 ohm dan resistor kedua memiliki nilai 4 ohm dan resistor ketiga memiliki 3,6 ohm. Lanjut. Yang kedua, melepaskan komponen pada titik A dan B.
Bisa diperhatikan pada gambar 2.2 ini. Di sini resistor yang ketiga tadi dilepaskan sehingga bisa terbentuknya terminal A dan B. Lanjut. Ketiga, jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukanlah nilai tahanan yang diukur pada titik A ke B tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara menggantikan tahanan dalamnya. Jika sumber tegangan bebas, maka diganti dengan rangkaian short circuit. Apabila sumber arusnya bebas, maka diganti dengan rangkaian open circuit. Bisa dilihat pada gambar 2.3, yaitu menonaktifkan tegangannya menonaktifkan tegangannya dan menggantikan ke sumber tegangan bebas untuk mendapatkan tegangan dari terminal A ke B. Dan yang keempat, memasangkan kembali sumber tegangan bebasnya. Slide sebelumnya. Nah, di sini ada gambar 2.4, yaitu di mana sumber tegangan bebasnya dipasang kembali. Pada gambar sebelumnya, sumber tegangannya ini dilepaskan untuk menjadikan terminal A ke B dalam sebuah hambatan. Kelima, kemudian titik A ke B dihubungkan singkat sehingga tidak ada arus yang melewati pada R2 atau resistor yang kedua. Atau dengan kata lain, I2 sama dengan 0. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana titik A dan B dihubungkan singkat sehingga menjadi I2. Pada resistor kedua ini sebelumnya belum terdapat sumber arus dan ketika dihubungkan mendapatkan sumber arus. Lanjut. Next. Dan yang terakhir, menggambarkan kembali rangkaian pengganti Nortonnya atau rangkaian aktif. Kemudian pasangkan kembali komponen-komponen yang dilepas dan dihitung parameternya. Nah, di sini sudah terpasang kembali mulai dari rangkaiannya dan tegangannya. Tegangan yang tadi itu memiliki 10 volt dan diaktifkan kembali rangkaiannya menjadi sebuah sumber arus. Baiklah, kita masuk pada sesi kedua untuk pembahasan materi ini. Untuk contoh soal ini akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz kepadanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator. Ya, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang contoh soal teorema Norton. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Di sini dapat kita lihat ada beberapa komponen yang terdapat di dalam rangkaian, yaitu tegangan sebanyak 2 tegangan, yaitu E1 dan E2, dan ada 3 resistor atau hambatan. Tentukanlah berapa besar nilai arus
yang mengalir melalui tahanan R2 atau IR2. Penyelesaian. Jawab. Langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan titik terminal AB di mana parameter dinyatakan pada rangkaian gambar 1.6 titik terminal AB dapat ditentukan di tahanan R2. Maka komponen R2 dilepaskan dan digantikan dengan titik AB. Nah, kita dapat olah di sini bahwa tadi di sini ada R2 yang mana sekarang diganti dengan titik AB. Kita dapat juga lihat di sini V1 dan V2-nya tetap. Ya, lanjut. Langkah kedua, sumber tegangan bebasnya diganti dengan rangkaian short circuit, kemudian mencari tahanan Norton, kemudian mencari tahanan Nortonnya. Yang mana kita dapat ketahui tadi bahwa ada 2 tegangan yang berada di gambar, yaitu di sini dan di sini. Nah, pada langkah kedua ini kita mengganti sumber tegangan bebasnya dengan short circuit. Yang dapat kita lihat di situ setelah diganti dengan simbol short circuit. Lalu rangkaian dibuat seperti gambar 2.9 untuk memudahkan mencari tahanan Nortonnya dapat diperoleh. Kita dapat melihat di sini untuk rumusnya itu sendiri adalah ini, dapat kita lihat dengan jelas. R1 dikali R3 dibagi R1 tambah R3, yang mana R1 besarnya adalah 4 ohm dan R3 adalah 1 ohm. Jadi untuk penghitungannya 4 dikali 1 dibagi 4 ditambah 1, yang mana hasilnya sama dengan 4 dibagi 5, yaitu 0,8 ohm. Untuk langkah ketiga, pasang kembali sumber tegangannya. Nah, kita dapat lihat lagi di sini bahwa kita telah memasangkan kembali sumber tegangannya, yaitu V1 dan V2-nya. Di sini juga dijelaskan bahwa V1 lebih besar dari V2. Lanjut. Untuk langkah keempat, kemudian titik AB dihubung singkat sehingga dapat diperoleh dengan nah, di sini kita dapat lihat untuk bagian sini itu dihubung singkat. Jadi untuk melakukan hal itu kita juga harus mengetahui kemana arah arusnya itu berjalan. Untuk V2 sendiri arah arusnya ke atas, sehingga kita dapat membuat sebuah loop seperti ini. Dan untuk V1 arah arusnya tuh kan untuk sumber tegangan itu dari positif ke negatif, yang mana simbol di sini adalah positif di atas, sehingga arah arusnya ke sana yang melewati R1 kemudian ke bawah sini, maka kita dapat menggambarkan loopnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita mencari IN, yang mana untuk mencari IN kita dapat mencarinya dengan menambahkan I1 dengan I2, sehingga diperoleh
IN sama dengan V1 dibagi R1 ditambah V2 dibagi R3. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita dapat lihat di sini kembali ke gambar rangkaian. Kenapa V1 dibagi dengan R1? Karena untuk mencari arus yang melewati sini. Sehingga yang digunakan adalah V1 dengan R1. Yang mana untuk mencari I sama dengan V dibagi R. Untuk rumus mencari I, yang mana dasar untuk mencari itu adalah rumus Ohm. Untuk V2 dibagi R3-nya, kenapa bisa seperti itu? Sama dengan halnya sebelumnya. Kita melihat di rangkaian. Karena rangkaiannya seperti ini, sehingga untuk mencari arus yang berada di sini, nah itu kita menggunakan V2 per R3. Yang mana sama dengan 28 per 4 ditambah 7 per 1. Yang mana di sini 28 per 4 hasilnya 7 dan 7 per 1 hasilnya 7. Sehingga kedua itu dijumlahkan yang mana hasilnya adalah 14 ampere. Sehingga didapatlah nilai IN-nya adalah 14 ampere. Untuk langkah kelima yang dapat kita lakukan adalah gambarkan kembali rangkaian pengganti Norton-nya atau rangkaian aktif. Kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang dinyatakan. Nah, dapat kita lihat kembali ke rangkaian. Bentar, saya bersihkan dulu. Di sini telah kita ketahui dan telah digambarkan bahwa rangkaian aktifnya adalah ini. Yang mana untuk Rn-nya telah dimasukkan kembali. Next. Maka dapat diperoleh besar nilai arus yang mengalir pada tahanan R2 atau IR2 ini adalah sebagai berikut, yaitu IR2 sama dengan Rn per Rn ditambah R2. Untuk rumusnya sendiri, untuk rumus mencari sumber tegangan gabungan, kita dapat menganaloginya seperti ini. Hambatan tetangga dibagi hambatan tetangga, yang mana tetangganya ada ini. Dapat kita gambarkan atau coret-coret. Ini tetangganya Rn. Ditambah dengan hambatan yang ditanyakan dikali dengan IN. Sehingga dapat kita lihat di sini hasilnya adalah 0,8 per 0,8 ditambah 2 ohm dikali 14 ampere. Di sini kita selesaikan dahulu perhitungan di sini, yang mana hasilnya adalah 2,8, sehingga 0,8 dibagi 2,8 dikali 14, yang mana hasilnya adalah 4 ampere. Untuk penjelasan dari saya cukup segitu saja. Saya lanjutkan ke teman yang akan melanjutkan penjelasan di soal berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan saudara. Selanjutnya untuk contoh soal kedua tentang teorema Norton ini akan diberikan oleh saudara Krisna. Jadi silakan.
Maaf untuk ini saudara saudara Rizky. Pertanyaan yang bisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah bagian saya untuk menjelaskan contoh soal nomor 2, yaitu teorema Norton. Pada bagian ini, diberikan sebuah gambar yang dapat kita lihat di layar ini. Lalu, komponen-komponennya yang tersedia yaitu yang pertama, sumber tegangan yang bernilai 12 volt, dan tahanan bernilai sebanyak 4 buah yang bernilai 20 ohm, 30 ohm, 60 ohm, dan tahanan L-nya atau RL-nya nilai 15 ohm. Lalu pada pertanyaannya berbunyi, pada gambar di bawah ini, carikan nilai resistansi Norton atau Rn dan arus Norton atau IN, serta tegangan beban atau PL pada resistor beban atau RL dengan menggunakan teorema Norton. Oke, lanjut. Ya, untuk yang pertama, yaitu pertama yang ditanyakan atau resistor beban yang senilai 15 ohm itu kita lepas, lalu lepasannya itu akan membentuk open circuit. Lalu open circuit itu kita hubungkan singkat menjadi short circuit sebagai gambar berikut yang diganti dengan titik A, B. Ini. Lalu lanjut. Sudah gambar tersebut, langkah kedua yaitu kita hitung atau ukur arus rangkaian tersebut. Arus ini disebut dengan arus Norton atau IN. Setelah kita hubungkan singkat dengan terminal AB untuk mendapatkan arus Norton atau IN, sehingga resistor yang bernilai 60 ohm dan 30 ohm itu terhubung secara paralel. Kedua resistor tersebut kemudian dihubungkan seri terhadap rangkaian yang di depannya yang bernilai 20 ohm. Lalu total resistansi atau RT yang akan terhubung ke sumber adalah sebagai berikut, yaitu RT yang resistor atau tahanan yang bernilai 20 terhubung seri dengan tahanan 60 ohm yang terhubung paralel dengan resistansi atau tahanan 30 ohm. Yaitu dapat kita selesaikan atau analogikan sebagai berikut. 20 ohm ditambah dalam kurung 60 ohm kita paralelkan dengan 30 ohm. Yaitu hasilnya 20 ohm ditambah. Untuk cara cepat menghitung rangkaian paralel dapat kita gunakan rumus, yaitu RP sama dengan, kita gunakan rumus seperti ini. Kalau tahanan yang bernilai paralel, jadi tahanannya bergambar seperti ini. Tidak mau tergambar. Apa nama gambarnya? Maaf, ada kesalahan sedikit. Ya, pennya tidak bisa digunakan. Oh ya, sudah bisa.
Jadi model tahanannya bernilai ini, kita gambarkan ulang. Rangkaiannya ini yang bernilai 20 ohm, 20. Lalu ini tahanan yang bernilai, kalau tidak salah di sini 60 dan di sini yang 20 ohm. Jadi nah, ini titik AB-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari arah sini, ini kan arusnya ini positif, ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Jadi arah arusnya seperti ini. Dari sini, ini masih satu arus, lalu di sini arusnya terbagi menjadi dua. Jadi ini seperti rangkaian paralel, yaitu arusnya kan bercabang atau terbagi. Jadi kalau kita lihat dari arah arusnya, hingga rumus R totalnya atau tahanan totalnya, jadi kita dapat gunakan rumus yang seperti tadi. Yaitu seperti ini. Jadi sudah paham seperti ini. Jadi sudah paham kenapa R totalnya penjumlahannya seperti ini. Lalu rumus cepat menghitung rangkaian paralel yaitu tahanan 1 dikalikan tahanan 2 dibagi dengan atau per tahanan 1 ditambah dengan tahanan 2. Itu hasilnya 20 ohm ditambah, selesaikan dulu rangkaian paralelnya, yaitu 30 ohm dikali 60 ohm per 30 ohm ditambah 60 ohm, sehingga hasilnya 20 ohm ditambah hasil rangkaian paralel adalah 20 ohm, sehingga R totalnya itu bernilai 40 ohm. Nah, setelah mendapat nilai R total, maka selanjutnya kita menghitung arus listrik yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, jadi tadi kan sudah kita dapat R-nya. Untuk hukum kita menghitung arusnya, dapat kita menggunakan hukum Ohm yang berbunyi I sama dengan I kali R. Jadi kalau yang ditanya adalah R, ini tanya R, rumusnya jadi R sama dengan I per I. Jadi arus yang melewati IT atau arus tahanannya yaitu IT sama dengan V per RT, itu 12 volt dibagi dengan 20 ohm, sehingga arus yang melewati bernilai 0,3 ampere. Lalu langkah selanjutnya, kita cari nilai sumber arus atau ISC. SC itu singkatan untuk mempermudah kita cari sumber arusnya, short circuit-nya, dengan juga menggunakan nilai arus Norton dengan menggunakan prinsip pembagi arus, yaitu atau current diverter, yaitu berbunyi seperti ini. Kalau tidak kurang lebih bunyinya yaitu tahanan diri sendiri, misalnya ini kan 60 tadi,
itu tahanan sendiri yaitu 60 ohm dibagi dengan tahanan tetangga yaitu 30 ohm ditambah dengan tahanan bir sendiri lagi, lalu kita kali dengan arus tadi yang kita temu yang melewati tahanan tersebut yaitu senilai 0,3 ampere. Lalu dapatnya 60 per 90 dikali 0,3. Lalu hasilnya dapat ISC sama dengan IN atau arus Norton yang bernilai 0,2 ampere. Jadi arus Norton tersebut adalah 0,2 ampere. Nah, ini kurang lebih jadi caranya yang saya jelaskan tanpa gambar. Bentar lagi, lewatan satu. Nah, untuk langkah yang kedua, maaf, untuk langkah yang ketiga, kita lepaskan sumber arusnya, yaitu di sini tadi V yang bernilai V tadi. Lalu short circuitnya kita lepas, jadi bentuknya open circuit yang bagian sini, dan di sini kita hubung singkat atau short circuit. Jadi bentuk model rangkaiannya sekarang seperti ini. Nah, untuk begini penjelasannya. Sekarang lepaskan sumber arusnya, lalu hubung singkatkan sumber tegangan, lalu lepaskan resistor beban tadi yang di sini, yang menggunakan titik AB. Jadi kita gunakan titik AB ini resistor bebannya, kita lepaskan. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut. Untuk langkah yang keempat, kita hitung rangkaian terbukanya. Kita hitung dengan melihat dari sebelah sini. Kita lihat dari sebelah sini, seperti gambar. Jadi kan kita menghitung dari sebelah sini, dari sumber arusnya. Kita lihat, kita hitung sekarang sumber arusnya sudah kita lepas. Jadi kita menghitung dari sebelah kanan saya. Resistansi ini dinamakan resistansi Norton atau RN. Karena sumber tegangan dihubung singkat pada langkah 3, maka tegangan sumbernya bernilai 0. Nah, untuk di sini tadi sumber tegangannya ada nilainya kan, sekitar 12 volt atau lebih. Jadi karena di sini sudah bernilai 0, maka kita hitung dari sebelah kanan saya. Dapat kita lihat resistor yang bernilai 30 ohm. Resistor yang bernilai 30 ohm. Kita lihat ini terhubung seri di sini dengan dua resistor ini, tapi dua resistor ini terhubung paralel dengan resistor yang bernilai 20 dan 60 ohm. Jadi kalau kita gambarkan ulang, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Jadi ini yang 30 ohm, 30 ohm. Nah, karena di sini masih satu arus kan, ya. Ini masih satu arus. Nah, melewati titik percabangan ini, arusnya terbagi. Jadi dapat kita gambarkan jadi kurang lebih seperti ini. Ini arusnya masih satu kan, dan ini titik percabangannya. Nah, ini resistor yang bernilai 20. Nilai 20.
dan ini yang bernilai 60. Kalau kita lihat lagi arusnya, yang dari 20 menjadi 1 lagi di titik ini. Jadi 1 ke titik B. Jadi dapat kita gambarkan ulang jadi ini. Jadi gambaran di atas dengan yang baru saya gambarkan itu arusnya seperti ini kurang lebih lewatinya. Ini jadi dari 1 arus bercabang ke 2 rangkaian ini menjadi terpecah arusnya jadi 2. Lalu ke titik B melewati persimpangan yang di sini tadi menjadi 1. Nah, kurang lebih seperti ini dia. Jadi dapat kita hitung Rn-nya, tahanan Norton-nya. Jadi rumus yang awal kita gunakan itu ini seri, karena seri kan rangkaiannya tinggal kita tambah, yaitu 30 ditambah. Nah, yang di sini paralel itu dapat kita gunakan rumus cepatnya, yaitu tahanan ini 60 dikali 20 per 60 ditambah 20. Jadi hasilnya yaitu 30 ditambah 15 ohm hingga tahanan Nortonnya bernilai 45 ohm. Oke, lanjut. Untuk langkah yang kelima, ini langkah akhir atau langkah finalnya ya, dapat kita sebut begitu. Nah, untuk rangkaian yang pertama yang ditanyakan ini yang kita lepas, yang kita lepaskan, kita hubungkan kembali secara paralel, lalu kita beri sumber arus yang kita tadi dapat senilai 0,2 ohm, 0,2 ampere. Lalu gambarnya seperti ini. Arah arusnya dapat kita berikan ke arah dengan jarum jam. Itu ini arah dengan jarum jam. Ini putaran loopnya. Lalu gambar yang sudah terhubung jadi seperti ini. Tahanan gambarnya menjadi kurang lebih seperti ini. Ini arusnya yang kita temukan. Jadi kita lewati rumus. Lalu ini tahanan terakhir yang dari langkah 4 kita dapat, yaitu 45 ohm. Dan tahanan yang ditanyakan ini, jadi yang kita hubungkan lagi. Dan menggunakan rangkaian paralel. Oke, lanjut. Nah, setelah kita menggambarkan tersebut, lalu kita hitung lagi nilainya, nilai arus beban dan nilai tegangan pada resistor beban menggunakan hukum Ohm. Itu menghitung arus beban atau IL yang melalui resistor beban atau Rn. Itu IL atau arus L sama dengan IN dikali Rn. Jadi menggunakan rumus pembagi tegangan dan dikali dengan sumber arusnya, yaitu IL sama dengan 0,2 ampere dikali 45 ohm per 45 ditambah 15 ohm, yaitu hasilnya IL sama dengan 0,5 ampere. Dan terakhir kita menghitung tegangan beban atau VL pada resistor beban yang melewati RL. Itu VL sama dengan IL dikali RL, yaitu dari hasil yang atas yang telah kita dapatkan, dan RL yang Nah, untuk langkah terakhir, kita menghitung tegangan beban pada resistor beban. Jadi
arus yang melewati tegangan. Jadi kita menghitung tegangan bebannya, yaitu arus yang melewati pada resistornya. Jadi yang kita hitung ini arus yang melewati sini, yang melewati 15 ohm ya. Lalu caranya yaitu VL sama dengan IL dikali dengan RL. Dengan rumus ohm lagi kita gunakan, yaitu V sama dengan I dikali R. Lalu itu IL yang tadi kita dapatkan yaitu sebesar 0,5 ampere dan resistor bebannya 15 ohm. Kita kalikan lalu mendapat hasil sebesar arus yang melewati sebesar 2,25 volt. Jadi arus beban yang mengalir pada resistor beban adalah 15 ampere, sedangkan tegangan bebannya yaitu 25 volt. Ya, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah memberikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Disna. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan hasil diskusi pada kelompok kita, yaitu contoh soal teorema Thevenin. Di mana soalnya yaitu kita disuruh menghitung arus beban untuk besar hambatan dan hambatan beban. Oke, selanjutnya. Enggak. Sebelum saya menjelaskan contoh soal teorema Thevenin, kita perlu tahu bahwa teorema Thevenin itu yaitu menyederhanakan rangkaian yang rumit menjadi setara, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya yang tadi. Teorema Thevenin yang dirubah menjadi setara disebut juga dengan rangkaian setara Thevenin yang terdiri dari tegangan Thevenin, hambatan Thevenin, dan hambatan yang ditinjau. Jadi, pada rangkaian yang rumit itu akan disederhanakan menjadi satu sumber saja yang disebut dengan tegangan Thevenin, dan disederhanakan menjadi satu hambatan saja yang disebut dengan hambatan Thevenin. Kemudian disusun seri dengan hambatan yang ditinjau. Kemudian dalam menganalisis rangkaian Thevenin, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui, seperti yang telah dijelaskan di atas atau dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk lebih memahami tentang teorema Thevenin, saya akan mengulang langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam teorema Thevenin. Langkah pertama, melepaskan hambatan yang ditinjau. Langkah kedua, menentukan tegangan Thevenin. Yang ketiga, menentukan hambatan Thevenin. Keempat, menyusun rangkaian setara. Baik, untuk lebih jelasnya, langsung saja saya jelaskan contoh soal teorema Thevenin. Di sini, kelompok kami memiliki contoh soal Thevenin seperti yang terlihat pada layar. Dengan sumber tegangan 12 volt, seperti yang tertampil pada layar ini. Kemudian, hambatannya secara berturut-turut ada 12 kilo ohm, 8 kilo ohm, dan 6 kilo ohm.
Baik, yang ditanyakan adalah menentukan arus beban dan besar hambatan beban. Baik, kita akan menyelesaikan contoh soal tersebut dengan teorema Thevenin. Maka untuk menjawabnya, kita mengacu pada langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Next. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung besar tegangan Thevenin dengan cara melepas sumber tegangan dan menggantikannya dengan sebuah penghantar. Tegangan diukur atau dihitung pada terminal beban A, B, seperti pada gambar berikut. Besar tegangan Thevenin dapat dihitung. Bob. Next. Tegangan Thevenin sama dengan 6 kilo ohm dibagi 12 kilo ohm ditambah 6 kilo ohm dikali 12 volt menghasilkan 4 volt. Bila hambatan beban dilepas, maka tampak rangkaian menjadi rangkaian pembagi tegangan antara resistor 12 kilo ohm dengan resistor 6 kilo ohm, sedangkan hambatan kilo ohm tidak berpengaruh ke tegangan, hanya sebatas sebagai pembatas arus. Next. Langkah kedua adalah mengukur atau menghitung hambatan Thevenin dengan cara mengganti sumber arus dengan sebuah pengantar seperti pada gambar yang tertera pada layar. Besar hambatan Thevenin dapat dihitung. Next. Hambatan Thevenin sama dengan 6 kali 12 dibagi 6 ditambah 12 ditambah 8 menghasilkan 12 kilo ohm. Next. Langkah ketiga, sederhanakan menjadi rangkaian Thevenin dengan RL bervariasi yaitu 2 kilo ohm, 4 kilo ohm, dan 12 kilo ohm, maka besar arus yang melewati beban dapat dihitung. Hambatan beban 2 kilo ohm menghasilkan arus listrik 4 dibagi 12 ditambah 2 menghasilkan 0,286. Selanjutnya, hambatan beban 4 kilo ohm menghasilkan arus listrik 4 dibagi 12 tambah 4 menghasilkan 0,25. Selanjutnya, hambatan beban 12 kilo ohm menghasilkan arus listrik 4 sama dengan 4 dibagi 12 ditambah 12 sama dengan 0,167. Selanjutnya, oke. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin dari saudara-saudara sekalian, mungkin apakah ada pesan dan kesan selama kita bekerja dengan daring seperti ini? Mungkin kalau ada bisa mengeluarkan pendapat. Dari saya, Davis, untuk selalu untuk para penonton untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan apapun yang disuruh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Teman-teman yang lain, apakah ingin menambahkan pesan-pesan untuk Baik, untuk yang lain mungkin ada.
Sepertinya tidak ada. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja presentasi kami kali ini. Semoga semua yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para penonton. Dan apabila ada kesalahan kami dalam melakukan penjelasan atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesimpulan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.